Bab 9 datang untuk melamar. Bukankah kamu ingin memukulku? Jangan jadi pengecut. Berdiri dan pukullah. Derek berkata dengan dingin. Dax Chen mana mungkin berani bicara lagi, dirinya hampir tidak bisa bernapas karena tekanan aura kuat Derek saat ini. Jangan berpikir kalau aku, Derek, mudah ditindas. Kamu sudah mati sejak awal, jika ini dulu. Sekarang, aku hanya tidak ingin perhitungan dengan orang kecil seperti kalian. Derek pergi dengan kendaraan listriknya setelah dia mengatakan ini. Dax Chen dan Vivi tercengang selama beberapa menit sebelum akhirnya sadar. Dax, apakah kamu baik-baik saja? Vivi maju ke depan untuk memapah Dax Chen yang penuh keringat karena ketakutan dan bertanya. Aku tidak apa-apa. Dax Chen masih merasa ketakutan saat ini. Tatapan pria tak berguna itu sangat menakutkan tadi. Kenapa tatapannya bisa begitu menakutkan? Vivi juga merasa takut ketika mengingatnya. Apakah seperti itu? Kenapa aku tidak merasakannya? Aku terpeleset tadi, jika tidak, maka aku akan memukulnya sampai mati. Dax Chen tidak ingin kehilangan citra dirinya di depan wanitanya, sehingga mencari alasan. Vivi juga tidak mengungkapnya, tapi berkata, sampah itu pasti diusir keluar ketika mencari pekerjaan, sehingga emosinya sebesar itu. Kita orang berpendidikan, sebenarnya tidak perlu bertengkar dengan orang kasar sepertinya. Kita hanya perlu menunggu sampai tanggal 26 untuk mempermalukan dirinya di pesta pernikahan. Baik, dia pasti akan sangat malu saat itu, dan kakakmu akan menceraikannya. Dax Chen berkata dengan marah. Saat Derek tiba di rumah dan hendak membuka pintu, dia tiba-tiba mendengar suara Sinta Zhou, ibu mertuanya yang sedang bicara tanpa henti. Cindy, kamu dengarkan nasihat ibu, bercerailah dengan pria tak berguna itu secepat mungkin. Segera menikah dengan Tuan Muda Song setelah bercerai dan mengadakan pernikahan dengan Tuan Muda Song pada tanggal ke-26. Hanya dengan cara ini, kamu tidak akan kalah dengan adikmu. Tadi malam pria tak berguna itu bahkan membual dan mengatakan akan memberimu sebuah pernikahan yang ratusan kali lebih megah daripada pernikahan Dax dengan adikmu. Kabar ini sudah menyebar di seluruh kota hari ini. Mereka telah memesan Hotel Marriott. Bagaimana mau membandingkan dengan mereka? Hanya hotel mulia yang lebih mewah daripada Hotel Marriott di kota selatan? Apakah pria tak berguna ini mampu memesan beberapa meja di hotel mulia? Jangankan aku, bahkan nenekmu saja tidak pernah makan di hotel mulia selama ini. Jika kamu setuju untuk menikah dengan Tuan Muda Song, dia bisa menyewa satu lantai Hotel Marriott untuk menikah denganmu, sehingga bisa menyamai pernikahan adikmu dan tidak akan malu. Kamu dan adikmu akan menikah pada saat yang sama dan mengadakan pesta pernikahan di hotel yang sama. Alangkah bagusnya. Status kita akan naik selama kamu menikah dengan Tuan Muda Song, sehingga tidak perlu tunduk kepada paman dan bibimu lagi. Mereka bisa begitu sombong saat ini karena putri mereka, Vivi, bisa menemukan seorang suami yang baik, sedangkan kamu menikah dengan seorang suami tak berguna. Derek mengerti ketika dia mendengar ini. Ternyata Sinta Zhou sedang membujuk Cindy untuk bercerai dengannya dan menyuruhnya menikah dengan tuan muda dari keluarga Song, Kevin Song. Derek merasa kecewa, tanggal 26 tinggal beberapa hari lagi. Dia bisa memberikan kejutan besar kepada mereka pada tanggal 26 dan menunjukkan identitas aslinya kepada mereka. Apakah mereka bahkan tidak bisa menunggu beberapa hari lagi? Ibu, aku tidak mau bercerai dengan Derek. Kamu jangan mengatakannya lagi. Terdengar suara kesal Cindy dari dalam saat ini. Apakah kamu masih tidak mengerti setelah aku mengatakan sekian banyak? Selama 3 tahun ini, pria tak berguna itu telah membuat kita malu. Sudah tidak ada harapan lagi. Apakah kamu akan hidup dengan pria tak berguna miskin ini selamanya? Sinta Zhou berkata dengan marah. Cindy berkata, meskipun dia tidak ada pencapaian selama 3 tahun ini, tapi dia sangat perhatian padaku. Dia selalu menjagaku sewaktu aku sakit,
dan dia melakukan semua pekerjaan rumah tanpa mengeluh. Aku sudah tidak bisa dipisahkan darinya. Derek tersenyum ketika mendengarnya. Ternyata dirinya sudah ada tempat di hati Cindy. Pengorbanan selama 3 tahun ini tidak sia-sia. Kamu bahkan menyukai pria seperti ini. Aku pikir kamu sudah gila, bukan? Sinta Zhou sangat marah. Terdengar suara seorang pria dari dalam saat ini. Cindy, aku sudah mendengar masalahmu. Tidak ada cinta antara kamu dan pria tak berguna itu. Kamu dipaksa oleh kakekmu waktu itu. Sekarang, hanya aku yang bisa memberikanmu pernikahan besar pada tanggal ke-26. Lagi pula cepat atau lambat kamu akan bercerai dengannya. Kenapa tidak setuju untuk menikah denganku sekarang? Derek mengenali suara ini. Pria ini adalah Kevin Song, pria yang mengejar Cindy. Tidak disangka kalau Sinta Zhou bahkan membawa Kevin Song ke rumah. Aku sudah lama menyukaimu. Aku mencintaimu dengan tulus. Aku tidak keberatan dengan dirimu yang pernah menikah. Menikahlah denganku. Kevin Song berkata lagi. Sinta Zhou khawatir Kevin Song akan mempermasalahkan hal ini, sehingga dia segera menjelaskan, meskipun Cindy menikah dengan pria tak berguna itu, tapi mereka tidur di kamar terpisah. Cindy tidak pernah membiarkan dia menyentuhnya. Dia masih perawan. Ibu, omong kosong apa ini? Cindy berkata dengan marah. Aku tidak sembarang bicara, ini adalah kenyataan. Jika tidak, kenapa kamu masih belum hamil setelah menikah 3 tahun? Aku sudah tahu sejak awal, kalau kamu tidur di kamar terpisah, sejak kamu menikah dengan pria tak berguna itu, kata Sinta Zhou. Jangan membicarakan ini lagi. Derek memberitahuku kalau dia akan mengadakan pesta pernikahan untukku pada tanggal ke-26. Aku ingin memberinya kesempatan terakhir, kata Cindy. Kamu benar-benar menghayal bahwa dia bisa memberikan sebuah pesta pernikahan untukmu. Aku pikir, kamu benar-benar bodoh. Dia adalah orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli cincin kawin. Apakah dia bisa mengadakan pesta pernikahan untukmu? Kamu jangan menghayal lagi. Ucap Sinta Zhou. Aku tetap tidak akan bercerai dengannya, meskipun dia tidak bisa mengadakan pesta pernikahan untukku. Aku tidak peduli dengan pesta pernikahan. Aku hanya peduli dengan perhatiannya padaku. Apakah kalian sudah mengerti maksudku? Cindy benar-benar merasa kesal. Derek sudah tahu sikap Cindy setelah mendengar semua ini, dan dia merasa tersentuh. Dia tidak ingin menguping lagi. Dia membuka pintu dan masuk. Derek, kamu kembali begitu cepat. Cindy seperti menemukan dewa penolong ketika melihat Derek pulang. Ya, ibu bahkan punya banyak waktu untuk datang berkunjung hari ini. Derek pura-pura tidak tahu apa-apa dan menyapa Sinta Zhou terlebih dulu. Masih ada seorang pemuda berkulit putih di ruang tamu. Pria muda ini adalah Kevin Song dari keluarga Song, yang selama ini terus mengejar Cindy. Tentu saja Derek tidak akan menyapa Kevin Song, si saingan cintanya yang datang merusak hubungannya. Sedangkan Kevin Song tidak memandang Derek, si pria tak berguna terkenal ini, hanya duduk dengan santai. Sinta Zhou sama sekali tidak panik ketika melihat Derek. Dia menganggapnya tidak ada dan terus berkata kepada Cindy, Cindy, hanya tuan muda Song yang dapat membantu kita sekarang. Cepatlah sadar. Derek ada di sini sekarang, kenapa kamu masih mengatakan ini lagi? Cindy merasa tidak enak. Cepat atau lambat harus memberitahunya, buat apa memedulikan dia? Kami sudah mendengar kabar bahwa perusahaan bintang telah membatalkan kerjasama dengan keluarga Chu sewaktu datang tadi. Pada saat yang sama, juga menghentikan kerjasama dengan keluarga Chen. Namun, keluarga Song tidak terpengaruh sama sekali. Ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga Song. Semua orang akan menganggapmu hebat selama kamu menikah dengan tuan muda Song. Pada saat ini, Kevin Song tidak ingin membuang waktu lagi. Dia segera mengeluarkan sebuah kotak yang cantik, mengabaikan keberadaan Derek.
Dia berlutut dengan satu kaki di depan Cindy, membuka kotak dan berkata, "Cindy, aku mencintaimu. Menikahlah denganku." Sebuah cincin berlian berharga ada di dalam kotak. Cindy tercengang karena dirinya tidak menyangka kalau Kevin Song akan melamarnya di depan suaminya. Derek juga tidak menyangka kalau Kevin Song begitu kurang ajar. Dia melamar istrinya di depannya. Mata Sinta Su berbinar dan mendesaknya, "Cindy, kenapa kamu masih ragu? Cepat menyetujuinya. Lihat betapa cantiknya cincin berlian ini. Harganya pasti sangat mahal." "Bibi, cincin ini sebenarnya tidak terlalu mahal. Hanya 6 miliar saja," kata Kevin Song dengan bangga. Sinta Su kaget sampai mulutnya menganga. 6 miliar masih tidak mahal. Tuan muda Song sungguh murah hati sehingga mengeluarkan uang sebanyak itu. Cindy, tuan muda Song berasal dari keluarga terkenal dan juga pernah sekolah di luar negeri. Dia jauh lebih baik daripada suamimu yang tak berguna, tidak peduli dilihat dari latar belakang atau pendidikannya. Suamimu yang tak berguna, tidak mungkin mampu membeli cincin semahal ini seumur hidupnya. Kenapa kamu masih ragu? Sinta Su terus mendesaknya. "Maaf, aku tidak bisa menyetujuinya. Aku sudah punya suami sekarang. Apakah kalian pantas melakukan ini?" kata Cindy. Sinta Su tertegun. Dirinya telah melakukan banyak hal untuk membujuknya, tidak diduga tetap ditolak oleh Cindy. "Cindy, tidak peduli kamu setuju atau tidak saat ini, pakailah cincinnya dulu. Aku membelikan cincin ini untukmu." Kevin Song hendak memegang tangan Cindy, begitu dia selesai bicara. Dia ingin memakaikan cincin ini secara paksa padanya. Sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Kevin Song pada saat ini. Kevin Song tiba-tiba merasa seperti dijepit sebuah tang besar. Tulang pergelangan tangannya hampir remuk sehingga dirinya berteriak, "Ah!" Cincin yang dia pegang jatuh ke lantai. Orang yang mencengkeram tangan Kevin Song adalah Derek. Derek sudah terbiasa dipermalukan selama bertahun-tahun ini, tapi Kevin Song bahkan datang ke rumahnya dan melamar istrinya di depannya. Ini adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Dia adalah Jenderal Derek yang melindungi negara. Jika dia bahkan menahan penghinaan seperti ini, apakah reputasinya masih bisa dipertahankan di ketentaraan kelak? "Tentu saja aku yang akan memberikan cincin kawin kepada istriku. Bukan kamu yang memberikannya," kata Derek dengan dingin. Derek sama sekali tidak memandang cincin seharga 6 miliar. Dia tidak perlu meminta dirinya keluar jika Leo tidak bisa memberikan cincin yang lebih mahal 10 kali lipat pada hari pernikahan nanti.